Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam materi pelajaran akuntansi dengan Bapak TSM untuk anak-anak kami kelas 12 IPS. Bapak harapkan untuk tetap semangat walaupun situasi sekarang ini mungkin terlalu berat untuk anak-anak kami dalam belajar sendiri di rumah. Tapi Bapak yakin kalau anak-anak kami tetap semangat dan memperhatikan penjelasan-penjelasan yang Bapak buat, maka anak-anak kami akan dapat mengerti dan memahami materi yang akan Bapak ajarkan ini. Kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang penjurnalan. Sekarang kita lanjutkan dengan transaksi yang ketujuh, yaitu tanggal 16 Januari dibayar utang dagang kepada Firma Maju 2.500.000. Kita koreksi transaksi, ada kata dibayar utang. Anak-anakku, kalau misalnya kita membayar utang, ini sudah pasti kalau kita membayar utang. Utang kita dari ada menjadi tidak ada, berarti utang berkurang. Dalam akuntansi disebut dengan utang dagang. Jadi kalau kita membayar utang, maka utang kita akan berkurang. Untuk memudahkan kemana dia dicatat, maka kembali kita pakai aturan debit kredit. Di sini ada utang. Sesuai dengan analisa kita tadi, maka utang dagang berkurang. Kita lihat, utang berkurang, maka dia dicatat pada kolom debit. Jadi utang berkurang dicatat pada kolom debit. Maka di sini langsung saya buat utang berkurang dicatat pada kolom debit. Kita lanjutkan analisa transaksi kepada Firma Maju 2.500.000. Berarti di sini kalau utang dibayar biasanya itu berhubungan dengan kas. Kalau kita membayar utang, maka kita akan mengeluarkan sejumlah uang. Maka di sini kas kita akan berkurang untuk membayar utang ini tadi. Kita lanjutkan. Kita lihat pengelompokan. Kas adalah kelompok harta. Maka kalau kas berkurang, ini sama dengan harta berkurang. Kita pakai aturan debit kredit. Harta berkurang, maka dicatat dia pada kolom kredit. Jadi kesimpulan, sudah kita ketahui utang dagang akan dicatat di debit, kas dicatat di kredit. Maka kita pindahkan ini tadi. Kita catat dulu tanggalnya, tanggal 16. Selanjutnya tadi utang dagang di debit, kita pindahkan utang dagang kita catatkan ini tadi di debit jumlahnya 2.500.000. Jadi kita catat utang dagang 2.500.000. Sementara kawannya tadi atau lawannya ini adalah kas, dicatat kolom kredit, tentunya sejumlah tadi pembayarannya. Jadi kita buat kas, catat pada kolom kredit 2.500.000.
Itu untuk transaksi tanggal 16 ini tadi. Kita lanjutkan dengan tanggal 18 Januari. Diterima piutang. Diterima piutang, tentunya piutang kita terima dari orang lain. Biasanya ini berkaitan dengan kas. Kalau kita menerima piutang, piutang kita itu akan dibayar orang lain melalui uang tunai, itu sama dengan kas. Berarti kas dari tidak ada menjadi ada, maka kas bertambah. Terima piutang, maka akan kita terima sejumlah uang, yaitu kas, maka kas akan bertambah. Kas adalah kelompok harta, maka harta juga akan bertambah, maka dicatat dia pada kolom debit. Kita analisa. Diterima piutang. Berikutnya sudah pasti kalau diterima piutang, maka piutang kita akan berkurang. Karena sebagian sudah diberikan oleh orang lain atau seluruhnya diberikan orang lain. Piutang berkurang. Kita lihat dia aturan debit kredit, pengelompokan. Di sini ada piutang, dia kelompok harta. Berarti kalau piutang berkurang, ini sama dengan harta berkurang. Lihat aturan debit kredit. Harta berkurang dicatat pada kolom kredit. Jadi inilah hasil analisa kita dari diterima piutang. Kas di debit, piutang di kredit. Kita pindahkan ke jurnal. Dengan jumlahnya tadi adalah sebesar 3 juta. Maka kita pindahkan. Kita catatkan dulu tanggalnya, 18 Januari 2015. Kas kita catat dia pada kolom debit sebesar 3 juta. Lawannya tadi adalah piutang di kredit. Catat. Piutang catatkan di kredit sebesar 3 juta. Itulah hasil pencatatan dari transaksi tanggal 18 tadi. Kita lanjutkan dengan tanggal 20. Tanggal 20. Kita analisa dulu transaksinya. Dibayar. Setiap kita membayar sesuatu, maka itu berkaitan dengan uang. Jika kita membayar, maka kalau berkaitan dengan uang, maka sudah pasti berkaitan dengan kas. Kalau kita membayar sesuatu, misalnya membayar SPP, uang kita tadi dari ada menjadi tidak ada, berarti di sini kas berkurang. Kas ini tadi adalah kelompok harta, berarti harta berkurang. Kita pakai aturan debit kredit. Harta berkurang, kita catat pada kolom kredit. Catat kredit. Pembayaran ini tadi adalah untuk gaji. Sesuai dengan yang sudah kita bahas dalam pengelompokan, gaji adalah kelompok dari beban. Gaji kelompok beban. Berarti di sini akibat dibayar gaji maka timbul beban gaji.
Karena tadi gaji ini tadi adalah merupakan kelompok beban, maka di sini yang timbul adalah beban gaji. Kita lihat beban gaji tadi dari tidak ada menjadi ada, berarti dia bertambah. Kita lihat dalam aturan debit kredit, beban bertambah maka dicatat pada kolom debit. Beban bertambah dicatat pada kolom debit, berarti beban gaji ini tadi kita catatkan kolom debit. Jadi sudah kita dapat kesimpulan kas di kredit, beban gaji di debit. Maka yang terlebih dahulu kita catatkan adalah yang di debit, berarti yang lebih dahulu adalah beban gaji. Jadi kita catat beban gaji, kita catat tadi kolom debit sejumlah 3 juta. Jadi kita catat di sini 3 juta. Lawannya tadi kolom kredit adalah kas. Maka kita catatkan lagi di sini kas. Dan tadi catat kolom kredit, maka kita catat di kredit sejumlah 3 juta. Itulah untuk transaksi tanggal 20. Kita lanjutkan dengan transaksi tanggal 21. Tanggal 21 Januari ditarik pinjaman. Sini ada ditarik pinjaman. Kalau kita menarik pinjaman maka akan menimbulkan utang. Kalau kita menarik pinjaman dari bank, berarti ini utang bank. Utang bank dari tidak ada menjadi ada, berarti di sini utang bank bertambah. Kita pakai aturan debit kredit untuk menentukan di mana nanti kita catatkan utang bank itu. Utang bertambah dicatat pada kolom kredit. Utang bertambah dicatat pada kolom kredit. Berarti ini tadi dicatat dia di kolom kredit. Kalau kita menarik pinjaman atau misalnya kita meminjam uang dari teman kita, maka sudah pasti kalau teman kita memberikan uang kita dari tidak ada menjadi ada. Uang tadi dalam akuntansi disebut dengan kas. Berarti uang dari tidak ada menjadi ada ini sama dengan bertambah. Berarti kas ini bertambah. Kita lihat kas, kita lihat pengelompokan. Kas adalah kelompok harta. Maka di sini harta bertambah. Kita pakai aturan debit kredit. Aturan debit kredit. Harta bertambah dicatat di kolom debit. Maka kas ini kita catat kolom debit. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi bahwa yang di debit terlebih dahulu kita catatkan, maka kas terlebih dahulu nanti kita catatkan dalam jurnal. Kita catat kas di debit sejumlah pinjaman dari bank sebesar 20 juta. Berarti tanggal 21 kas catat di debit sebesar 20 juta. Kita lihat lagi analisa kita tadi. Lawannya tadi utang bank di kredit sebesar pinjaman tadi 20 juta. Maka di sini utang bank tercatat jumlahnya pada kolom kredit 20 juta. Nah, jadi seperti itulah cara menjurnal
penarikan pinjaman dari bank tadi. Kita lanjutkan dengan transaksi yang terakhir. Dibayar tanggal 23 Januari, dibayar sewa ruangan. Di sini dibayar sewa ruangan. Kita lihat pengelompokan sewa ruangan itu masuk kemana. Di sini ada sewa. Berarti dia masuk kelompok beban. Yang dibayar tadi adalah sewa ruangan. Maka di sini kita catat beban sewa. Sebelum kita membayar sewa ruangan, maka beban sewa tidak ada. Sudah kita bayar, maka timbul beban sewa. Berarti di sini beban sewa dari tidak ada menjadi ada, maka dia bertambah. Untuk menetapkan apakah dia kita catat ke debit atau kredit, kita perhatikan dia aturan debit kredit. Beban bertambah dicatat pada kolom debit. Beban bertambah dicatat pada kolom debit. Ini tadi beban sewa bertambah, maka dicatat pada kolom debit. Sama seperti transaksi tanggal 21 tadi. Tanggal 20 ada kata dibayar, ini juga dibayar. Kalau kita membayar sesuatu, maka sudah pasti uang kita akan berkurang. Uang dalam akuntansi disebut dengan kas. Maka kas berkurang. Kas tadi kelompok harta, maka harta berkurang. Kita lihat aturan debit kredit. Harta berkurang dicatat pada kolom kredit. Jadi tadi juga tercatat kolom kredit. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang di debit terlebih dahulu kita catatkan ke dalam jurnal, baru yang di kredit. Jadi beban sewa terlebih dahulu kita catatkan. Sama-sama kita catat. Tanggalnya tadi tanggal 23. Yang di debit tadi adalah beban sewa. Catat jumlahnya di debit. Jumlahnya tadi sebesar 1.500.000. Kita catat 1.500.000. Lawannya tadi adalah kas. Dicatat tadi kolom kredit. Berarti ini tadi tercatat dia kas di kredit sebesar 1.500.000. Nah, jadi untuk anak-anak kami, itulah dia cara menjurnal yang sudah Bapak ajarkan. Harapan Bapak untuk anak-anak kami sekalian bisa mengerti atas penjelasan Bapak dan juga bisa bermanfaat untuk membantu mengerjakan setiap ada transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Anak-anakku sekalian, tetap semangat. Walaupun mungkin penjelasan Bapak ini kurang dimengerti, Bapak juga paham bahwa untuk sekarang ini ada kesulitan bagi anak-anak kami. Tapi seperti yang sering Bapak katakan, kalau misalnya ada kesulitan, anak-anak kami bisa menghubungi Bapak dan nomor HP Bapak sudah ada sama anak-anak kami sekalian. Kalau tidak ada pulsa, miss call-kan saja Bapak, maka Bapak akan langsung menelepon anak-anak kami untuk memberikan penjelasan dari materi yang kurang dimengerti. Sekian dari Bapak, semoga Tuhan tetap memberkati.